Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa diberi kesehatan, keberkahan dan selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali saya Faidizar dapat kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan Ramadan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas berbagai persoalan fikih, adab dan tauhid yang insya Allah akan menambah pemahaman dan keimanan kita khususnya di bulan yang penuh ampunan ini. Seperti biasa saya tentunya tidak sendiri. Hari ini telah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kiai? Alhamdulillah baik, bisa berpuasa dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Kiai sudah hadir di Gapai Kemuliaan. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini terkait sholat taraweh 8 atau 20 rakaat. Nah Kiai, seperti kita ketahui, ini ada dua kelompok masyarakat kemudian yang menjalankan sholat tarawih dengan keyakinannya masing-masing Kiai. Ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Sebetulnya mana yang lebih utama Kiai dan bagaimana sejarahnya sampai ada yang berbeda-beda ini Kiai? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, seperti guru saya berkata dulu, taraweh 8 dan 20 itu sama-sama baik. Ya, yang tidak baik itu kalau di bulan Ramadan tidak punya semangat untuk menambah ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Mbak Eva bertanya kepada saya sebagai pribadi saya, maka saya katakan di dalam fikih itu ada begitu banyak gambaran variabel tentang pemahaman taraweh 8 dan 20. Ada dua hadis yang kedua-duanya ada di Bukhari. Ini yang kemudian yang satu dipakai untuk yang 8 rakaat. Karena itu hadis Ummul Mukminin Aisyah yang Ummul Mukminin menyatakan, kata Aisyah, bahwa Rasulullah suami saya ini itu tidak pernah sholat malam baik di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat itu artinya 8-nya sholat malam, yang 3 rakaat itu witir, jadi 11. Atau kemudian 10 rakaat di waktu malam plus 3 witirnya menjadi 13 rakaat. Ini adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Yang kedua, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ini. Begitu beliau jadi khalifah, beliau membuat tradisi baru, sholat taraweh berjamaah satu imam selama 1 Ramadan dengan jumlah bilangan rakaat tarawehnya adalah 20 rakaat. Nah, dari sini kalau bertanya kepada saya yang lahir dalam tradisi pesantren, tradisi NU, tradisi fikih mazhab, maka saya memilih taraweh yang 20 rakaat. Kenapa? Pemahaman saya yang pertama adalah bahwa Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan Nabi itu 8 dan menjadi 11 rakaat. Kata guru saya dulu, ini yang diketahui oleh Aisyah. Aisyah tidak pernah tahu kan kalau Nabi nanti boleh jadi di luar rumah atau di luar malam tanpa sepengetahuan Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini menambah sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dikuatkan oleh beberapa hadis walaupun tentu kualitasnya tidak sama dengan hadis yang ada di Sahih Bukhari seperti dalam kitab-kitab Al-Musannaf, kitab-kitab Mu'jam seperti Imam Tobroni, Imam Abdur Razzaq, itu yang meriwayatkan Nabi pernah sholat 20 rakaat. Kemudian dalam tradisi pesantren itu yang kemudian dikuatkan oleh Sayyidina Umar menjadi taraweh 20 rakaat. Ini pandangan Mbak Eva. Ada pandangan lain yang mengatakan bahwa kita ambil saja pendapat Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin bahwa Nabi itu memang sholat tarawehnya 8 rakaat dilakukan oleh Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Zahirnya hadis Aisyah. Tetapi pada saat yang sama Nabi tidak pernah Mbak Eva mengeluarkan statement apapun terkait ibadah malam di bulan Ramadan kecuali hadis umum ini.
man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, didorong orang untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dan ibadah di siang hari dengan puasa, imanan wahtisaban, karena keimanan dan keikhlasan. Oleh karena itu, ada guru saya satu lagi itu mengambil jalan tengah titik temunya. Kata beliau, dulu Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat. Tapi latas anturihinna wa husnihinna. Jangan tanya kualitasnya. Ini bukan bicara kuantitas, tapi kualitas. Satu rakaat itu surah Al-Baqarah loh. Yeah. Rakaat kedua Ali Imran. Itu hampir 5 juz ya. 5 juz itu hanya selesai dalam satu paket taraweh. Taraweh satu sholat nih, 2 rakaat. Jadi kalau Nabi sholat itu 8 rakaat, itu kan kita bisa bayangkan Mbak Eva, hatam Quran dalam setiap berapa hari. Di Mekah itu dulu itu cuma 1 juz loh. Itu rasanya panjang. Nah, kata sahabat, kami ini kalau tarawih dengan Nabi, kalau pulang nggak lari, itu bisa-bisa nggak keburu sahur. Itu gambaran tentang panjangnya sholat bersama Rasulullah. Yang ketiga, Nabi ini kan tidak selamanya sholat di masjid. Kadang di masjid, kadang di rumah. Tapi panjangnya memang kayak begitu. Maka kemudian di masa Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar timbul ya nalar kritisnya. Kata Sayyidina Umar, dulu Nabi ini tidak tarawih setiap hari di masjid karena khawatir terbangun persepsi di antara kaum muslimin bahwa tarawih itu hukumnya wajib. Maka setelah Nabi wafat, kan syariat ini sudah settle, sudah selesai. Maka orang tahu kalau tarawih itu hukumnya sunnah. Kata Sayyidina Umar, kenapa enggak kita balikkan kepada konsep idealnya? Melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam di masjid, diimami oleh imam yang satu. Jadi dulu itu kalau Nabi tidak keluar ke masjid, itu masing-masing ada imamnya. Yang dulu ngaji sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ikut Abdullah bin Mas'ud. Yang ngaji sama Sayyidina Utsman, ikut Sayyidina Utsman. Ya, kalau sekarang ini koalisinya beda-beda, nanti imamnya beda-beda. Itu yang terjadi. Begitu kata Sayyidina Umar, kan nggak bagus ini. Masa sholat itu nggak sama, imamnya banyak, padahal di masjid yang satu dan tujuan sholat yang sama. Maka kata Umar, hala jama'nahum ala imamin wahid. Kenapa sekarang nggak satu saja setiap malam? Sahabat itu tidak ada yang membantah, Mbak Eva. Ar-ra'yu amiril mu'minin, bagus sekali Pak Presiden. Ini usulannya. Maka kami ikut semua. Maka mereka bertanya, kalau imamnya satu, apakah Umar sebagai presiden akan jadi imam? Kata Umar, enggak. Cari yang suaranya paling bagus. Kontestasi yang disepakati itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi imam nih, imam resmi mulai besok mimpin taraweh selama 29 hari atau 30 hari Mbak Eva. Tergantung panjang dan pendeknya bulan Ramadan hari masa itu. Nah, begitu beliau sudah ditunjuk, SK imamnya keluar, beliau ini datang ke Sayyidina Umar untuk tanya teknis pelaksanaannya. Pertanyaan Ubay diantaranya yang diriwayatkan, Umar besok taraweh gimana? Itu menunjukkan bahwa sahabat itu tidak pernah punya pemahaman bahwa taraweh itu dilakukan pada rokaat tertentu. Kalau seandainya benar dulu Nabi itu hanya 8 rokaat, maka Ubay kan tidak punya pilihan. Kecuali mengambil uswatun hasanah dari Rasulullah. Tasih ikut. Ubay nanya, Sayyidina Umar jawabannya diplomatis. Kata Umar gini, kata Sayyidina Umar nih, Ubay, dulu orang sholat di belakang Nabi, bacaannya panjang-panjang itu tenang sampai malam. Kenapa? Imamnya Rasulullah, makmumnya Sayyidina Abu Bakar. Nih imamnya manusia yang paling sempurna, diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang super baik. Itu Umar mau bilang, kamu bukan Rasulullah. Kalau kamu baca panjang-panjang, belum tentu ditunggu orang. Salah-salah orang akan pergi. Karena kalau Nabi, jangankan mendengar bacaan Nabi, melihat fisiknya Rasulullah, itu sudah mendatangkan keistimewaan. Orang yang pernah ngelihat Nabi, itu dihukumi sahabat. Orang sehebat apapun, hidup di masa Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tidak jadi sahabat Nabi. Maka kata Umar, kamu bukan Nabi. Kalau begitu, jangan niru Nabi sama. Nanti jamaah gaduh di belakang. Kalau begitu bagaimana ya Amirul Mukminin? Kata Umar,
janganlah Al-Baqarah yang 280. Tapi Umar tidak menyarankan kulhu yang pendek juga gitu loh. Kata Umar, pendekkanlah jadi 50 ayat saja. Al-Baqarah yang biasanya 1 rakaat, itu kita bisa jadi 2 atau 3 paket sholat 6 rakaat. Kata Ubay, kalau gitu ya Umar, kita kalah dong pahalanya dengan zaman Nabi yang bacaannya panjang. Di situ Sayyidina Umar berijtihad. Kata Sayyidina Umar, kita pendekkan bacaannya, kita tambahkan rokaatnya. Sehingga kita minus pada pahala bacaan, tapi dapat surplus nih, subsidi nih, dari gerakan ruku yang bertambah, gerakan rokaat yang bertambah. Itu yang dipahami oleh Sayyidina Umar. Kalau kita ingin katakan bahwa Nabi tidak pernah taraweh 20 rokaat, sekalipun dalam beberapa pemahaman yang lain mengatakan ada hadis seperti itu. Yang terakhir nih Mbak Eva, Imam Malik di Madinah itu tarawehnya 36 rokaat. Nanti ada lagi di masa yang selanjutnya 40 rokaat. Kenapa? Karena Imam Malik itu merasa bahwa Ramadan itu adalah sarana untuk memanen pahala. Imam Malik kan di Madinah. Beliau melihat sholat taraweh itu, para pemirsa, dalam bahasa Arab dari tarwihah. Tarwihah itu adalah beristirahat. Ya, ada jeda masa. Makanya dulu orang bilang setiap satu taraweh itu 4 rakaat 2 salam. Jadi 2 sholat itu mereka istirahat. Istirahat sekarang di Indonesia jadi kultum. Istirahat ini jadi sholawat. Di Mekah dulu zaman Imam Malik, orang begitu berhenti sholat itu tawaf Mbak Eva. Kata Imam Malik, mereka ini dapat pahala sholat, dapat pahala tawaf. Maka ditambahkan bilangan rokaat taraweh agar tidak kalah pahalanya dengan pahala orang yang sholat di Mekah. Jadi para pemirsa, bilangan rokaat taraweh itu nggak ada yang bid'ah. Kalau ada orang membid'ahkan bilangan taraweh tertentu, itu kata guru saya dulu Mbak Eva, ngajinya kurang malam itu. Pikniknya ke buku hadis dan fikih itu kurang jauh. Jadi para pemirsa nggak perlu lagi kita berselisih soal bilangan itu, tapi mari kita punya semangat untuk memperbanyak amal ibadah di bulan yang baik ini. Nah Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih utama sebetulnya Kiai melaksanakan sholat taraweh itu di masjid atau di rumah? Kita akan bahas, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan akan segera kembali.